Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muhammad Samsudin. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita Jangan Acak Aku Mati part 5. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe dulu ke channel ini. Selamat mendengarkan. Tingkah Friska seperti ada makhluk hidup di tubuhnya. Ia terus mencekik leherku dengan seluruh tenaganya. Aku tak bisa memberontak, tenagaku tak bisa menandinginya. Kerongkonganku serasa tak diberi celah untuk bersuara. Fris! Aku mencoba berteriak agar berhenti mencekik leherku. Fris, cukup! Perlahan kedua tangannya merlemas, mata yang semua melotot ke arahku kembali sedia kala. Degup jantungku berdebar-debar. Ras, Fris, sudah kembali. Fris, kamu kenapa? Ia memegangi kepalanya dengan kedua alis yang mengenyit. Kulepatkan punggung tanganku di dahinya. Sedikit panas batinku. Fris, istirahat aja. Aku baringkan tubuh Friska perlahan. Langit masih gelap. Aku cek jam tangan yang berada di pergelangan tangan. Kirinya menunjukkan angka 3 pagi. Sebentar lagi matahari terbit. Aku harus bisa pulang hari ini, gumamku. Akhirnya aku ikut memejamkan mata sejenak sembari menunggu pagi. Suara burung di waktu pagi saling bersautan sama lainnya. Bau tanah sangat mencium sehingga membangunkanku. Alhamdulillah pagi, ucapku sembari bangkit. Friska masih memejamkan matanya. Aku berusaha keluar untuk menemui teman-temanku yang lainnya. Sik, bangun. Aku membuka listeting tenda ini perlahan. Kenapa, Ras? Joni menimpalinya walaupun masih ada keadaan mata terpejam. Ayo kita pulang sekarang. Seperti cuaca hari ini lumayan mendukung, ucapku pelan. Siko dan Dio bangkit. Ya udah ayo, kemasi semua barang-barangnya. Fris. Aku mencoba bangkit namun Friska tak juga terbangun. Aduh, bantuin dong, teriakku. Siko dan Dio merapat kepadaku. Kenapa? Friska gak mau bangun, jawabku. Siko meraih tangan Friska. Dingin, gumamnya. Ada apa? Joni mendekat dengan tas ransel yang sudah siap di pundaknya. Friska gak mau bangun, ungkapku lagi. Langit kembali menghitam, angin mulai menghembus saat kuat ranting-ranting kayu saling berjatuhan satu sama lainnya. Guk, guk, guk. Gonggongan anjing sekali meraung sangat kuat. Pagi hari berubah menjadi suasana yang mencekam. Desiran debu bercampur dedaunan kering, serta tak luput bau-bau aneh yang mulai mengganggu pernapasan kami. Langit-langit benar berubah menjadi kelam. Kicauan burung yang tadi pagi ku dengar sepertinya masih pergi meninggalkan tempat ini. Ku dengar suara tapak kuda sedang berjalan, seolah-olah aku menuju tempat kami di sini. Tak lupa, gonggongan anjing juga memperkuat kondisi mencekam ini. Gimana? Kami berempat saling menatap satu sama lain. Tak tahu yang harus dilakukan. Kita bakal mati di sini. Singlet hitam kembali muncul di tengah hutan ini. Lihat. Shh, jangan berisik. Silet itu tampak berjalan menuju kami. Kabur sekarang. Kabur. Joni menyeret tanganku, serta ia menggendong Friska yang masih belum tersadarkan. Siko, Dio, bawa yang perlu dibawa. Kami berlima segera meninggalkan tempat ini, tetapi singlet hitam itu tampak terus mengikuti. Kami berlari, singlet itu tampak berlari jika kami berjalan. Singlet itu tampak berjalan pelan. Mau pergi kemana? Suara itu jelas sekali terdengar di kedua telingaku. Jangan menoleh, percepat langkah kalian. Aku terus melangkah sedikit berlari menghindari silet hitam itu
yang terus mengejar kami. Brak! Ah! Kami menabrak sekumpulan pohon bambu yang menutupi jalan yang kami lalui. Singlet hitam itu tampak berhenti berdiri sekitar 15 meter dari kami. Kita mau kemana? Jalan ini sudah buntu, gumamku. Kami bersikeras berpikir. Singlet hitam itu berjalan perlahan mendekat. Kami dikelilingi pohon-pohon bambu dengan bunyi khasnya. Jantungku berdegup sangat kencang. Friska pun tak kunjung terbangun. Fris, ayo bangun. Aku mencoba membangunkan, namun masih sama, tidak terbangun sama sekali. Sekujur tubuhnya tiba-tiba dingin, bibirnya pucat basi. Tenang, kita berdoa, semoga ini hanya mimpi. Joni selalu menghangatkan pikiran positifnya. Ngaco, ini bukan mimpi. Siko menambahnya dengan ucapan cukup kasar. Shh. Singlet hitam itu berhenti. Tak lama kemudian singlet itu lenyap berubah menjadi abu hitam yang terbang ke langit. Lihat, abu hitam itu terus naik tanpa meninggalkan bekasnya. Kita sudah aman. Ayo cepat pergi. Aku segera membenarkan tas ranselku yang sedari tadi memang sudah terasa berat. Tiba-tiba, aku merasakan tas ranselku tersangkut di salah satu pohon ini. Zik, coba cek tasku. Aku rasa tasku tersangkut. Cek aja sendiri, sembari berlalu meninggalkanku di belakang. Alhasil, aku harus berbalik badan melihat bagian belakang tasku. Sret, kakek Suroso. Kakek ini segera menggenggam erat pergelangan tanganku. Ah, tolong, Joni, Siko. Mereka semua terbalik dan mendekat padaku. Kakek. Semuanya terkejut melihat kakek Suroso tiba-tiba dari di belakang. Kakek mau apa? Joni melepas Friska lalu dibaringkan di tanah. Mengapa kalian ceroboh? Ucap kakek ini dengan wajah memerah. Ceroboh gimana? Tanyaku pelan. Kakek sudah bilang pada kalian, jangan pergi sebelum ada izin dari kakek. Ucapnya dengan beringas. Tapi kek, kita mau pulang. Timpal Siko. Tiba-tiba kakek Suroso menarik paksa tanganku. Ah, tolong, cukup kek. Joni menarik tangan kakek Suroso agar ia tak bisa membawanya pergi. Namun kakek Suroso menarik lebih keras lagi. Alhasil kakek membawaku pergi meninggalkan mereka. Suasana gelap gulita. Kakek Suroso berjalan sembari terus menggenggam erat pergelangan tanganku. Kek, tolong lepaskan. Kakek Suroso hanya terdiam. Ia terus berjalan di tengah gelapnya jalan ini. Sampai akhirnya di sebuah gerbang yang terbuat dari besi yang sudah berkarat, membuka pintunya dengan sendirinya. Bulu kuduknya seketika berdiri melihat ini. Sepintas cahaya merah datang dari arah depan yang cukup jauh. Kami terus berjalan hingga melewati sebuah jembatan dengan sungai yang berada di bawahnya. Mataku menyelinap melihat air yang hitam bercampur seperti merah darah. Itu sungai apa, kek? Nihil, kakek Suroso masih terdiam, tak berucap apapun. Kami masih berjalan lurus, namun kondisi sudah tak gelap melainkan cahaya merah tadi menyinari jalanan yang kami lalui. Kami masih berjalan lurus, namun kondisi sudah tak melainkan cahaya merah tadi menyinari yang jalan kami lalui. Kiri dan kanan jalan ditumbuhi pohonan, ya sangat besar, tak ada rumah penduduk di sekitar tempat ini. Kek, berhenti. Aku menghela nafas panjang. Karena perjalanan ini cukup menyita tenagaku. Perjalanan masih panjang, ucap si kakek dengan wajah datarnya. Aku kembali bangkit, tapi aku tidak ingin kakek menggandeng tanganku. Akhirnya ia tak menggandeng tanganku lagi, namun aku harus terus mengikutinya dari belakang. Sampai akhirnya kami tiba di sebuah pohon yang amat besar,
Lalu kakek ini kembali menggenggam tanganku untuk masuk ke dalam pohon besar ini. Bruk, aku terjatuh dan tersadar sudah berada di tempat lain. Sekelompok berbaju hitam namun merasa tak menampakkan wajahnya sedang menjalani ritual pemujaan. Aku tak mengerti mereka manusia atau bukan. Kakek Suroso akan membawaku mendekat kepadanya, mereka namun aku menolaknya. Tidak mau, kek. Aku tidak mau. Mata si kakek berubah menjadi merah, menyala dengan gigi taring, menyeringai di hadapanku. Itulah sahabat cerita dari Jangan Ajak Aku Mati. Ditunggu part selanjutnya. Oke?